Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kita branding strategi yang beranggotakan saya sendiri Nurma Audina Prayogo, NPM 1901010094 dan Sindu Satrio, NPM 1901010169. Pengertian strategi branding adalah sebuah tool yang membantumu memahamimu brandmu lebih baik dan membuat rencana untuk komunikasikan ke audiens. Sebuah brand strategi yang well developed mempengaruhi keseluruhan suatu brand. Tidak hanya itu, strategi ini pun memiliki hubungan langsung dengan konsumen dan perasaannya. Strategi ini menjelaskan hal-hal non-fisik dan manfaat sebuah brand, membantu sebuah brand image dan meng-highlight USP atau unique selling point-nya serta membangun tujuan jangka panjang dan keberlangsungan suatu brand. Elemen strategi branding. Yang pertama, tujuan. Tujuan sebuah brand sangat terkait dengan alasan mengapa brand tersebut ada dan fungsi apa yang dimiliki. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi membantumu membuat strategi branding yang kohesif. Yang ketiga, salah satu elemen penting dalam strategi branding adalah emosi. Fleksibilitas. Membuat sebuah brand yang fleksibel dan dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar adalah sebuah hal penting. Yang kelima, keterlibatan pekerja. Pastikan juga sikap dan perilaku pekerja selaras dengan brand personality yang sudah dikembangkan. Yang keenam, loyalitas. Salah satu elemen yang penting dari strategi branding adalah loyalitas. Dengan ini kamu dapat menjaga hubungan positif dengan konsumen. Yang ketujuh, competitive awareness. Memonitoring kompetitor juga adalah salah satu elemen penting dalam brand strategi. Manfaat strategi branding. Yang pertama, membedakan brand dengan kompetitor atau menegaskan hal yang membuat brandmu unik bagi konsumen. Yang kedua, menimbulkan perasaan pada konsumen terhadap brandmu karena brand strategi turut membangun hubungan emosional dengan konsumen. Yang ketiga, strategi branding pun turut membangun brand equity sehingga konsumen ingin membeli produk atau layanan karena brandmu. Yang keempat, menunjukkan brand yang kohesif dan mudah dimengerti karena branding strategi turut menjelaskan tujuan, visi, nilai, misi, dan atribut sebuah brand. Yang kelima, memberikan setiap anggota atau pegawai perusahaan pemahaman yang sama dan baik tentang brand, sehingga membuat mereka lebih siap untuk beradaptasi terhadap perubahan di pasar. Cara melakukan strategi branding. Yang pertama, menggunakan logo yang sesuai. Dalam branding tentunya wajib menggunakan logo yang sesuai dengan image produk. Hal ini penting dilakukan agar lekat dalam ingatan konsumen. Logo yang sesuai dapat ditempatkan pada setiap marketing material yang disiapkan. Yang kedua, memiliki pesan branding. Branding strategi berikutnya yaitu membuat pesan dari brand. Buatlah tagline yang singkat namun ampuh menyampaikan pesan dari brand tersebut agar strategi pemasaran lebih efektif. Yang ketiga, mengintegrasikan brand. Sebuah brand akan tersampaikan dengan efektif apabila menaruh branding pada setiap kegiatan bisnis yang dijalankan. Yang keempat, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Dalam branding, memiliki gaya komunikasi yang sesuai dengan brand itu wajib. Jika suatu brand merefleksikan kesan maskulin, maka pilihlah gaya komunikasi yang sesuai. Yang kelima, melakukan soft campaign. Soft campaign bisa dilakukan di media sosial maupun media offline. Namun kini banyak pelaku bisnis yang melakukan soft campaign di media sosial karena jangkauannya lebih luas, terukur dan biaya relatif affordable. Yang keenam, konsisten. Setiap branding yang terakhir adalah konsisten. Kamu sebaiknya menjalani strategi ini dengan konsisten sehingga branding yang ingin dikomunikasikan berhasil dan juga sukses. Slide selanjutnya yaitu jenis strategi branding. Berikut ini penjelasan tentang apa saja kiat branding dalam industri bisnis. Yang pertama, branding nama merek perusahaan. Ciptakan nama merek perusahaan yang unik, ikonik, dan mudah diingat walaupun kadang nama merek itu tidak mempresentasikan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, individual branding. Perusahaan besar yang menciptakan beberapa produk cenderung akan memilih strategi individual branding, yang mana setiap anak produk memiliki nama merek sendiri atau berbeda.
Yang ketiga, attitude branding. Branding dengan menciptakan koneksi emosional antara merek dagang dan konsumen untuk memasarkan produknya. Yang keempat, brand extension branding. Branding dari sebuah merek yang terkenal dan memutuskan untuk menciptakan produk turunan lainnya dengan merek yang sama. Private label brand. Private label brand adalah tipe bisnis yang menyediakan atau menciptakan produk untuk dijual kembali oleh pihak ketiga. Contoh strategi branding produk yang efektif. Setelah memahami definisi dan jenis metode branding, mari kita pelajari mengenai strategi branding produk yang dinilai paling efektif melalui berikut ini. Yang pertama, ciptakan logo yang mudah diingat. Dengan logo yang ikonik dan memorable atau mudah diingat, memudahkan konsumen untuk dapat mengenali logo produk atau bahkan tanpa ada nama merek itu. Yang kedua, ciptakan tagline yang emosional. Selalu pertimbangkan untuk pengaplikasian attitude branding pada sebuah merek yang kamu kelola. Kebanyakan konsumen hanya membeli produk tanpa mau repot-repot untuk memikirkan nilai brand tersebut. Yang ketiga, pilih warna brand yang representatif. Warna itu berpengaruh pada dua cara, yaitu satu, warna mempresentasikan perasaan atau momen dan mempengaruhi ingatan visual manusia. Tunjukkan brand personality, yaitu sebuah brand bukan hanya sekedar tentang menjual produk saja dan mendapat keuntungan semata, namun juga memiliki kepribadian dan ciri khas yang berhubungan dengan konsumen. Yang kelima, memanfaatkan kemasan produk untuk media promosi. Jangan serta-merta bahwa kemasan produk hanya untuk membungkus dan hanya dibuang oleh konsumen, namun juga dibubuhi informasi di kemasan produk tidak secara langsung akan terekam di benak konsumen. Yang keenam, gunakan brand voice. Strategi brand yang efektif dan cukup berpengaruh. Gunakan lagu atau suara ikonik untuk memperkenalkan dan mempromosikan brand kamu pada calon konsumen yang lebih luas. Yang ketujuh, lakukan soft campaign. Bukan hanya harus mempublikasikan produk atau brand kamu di iklan sosial, medsos, TV, atau media promosi lainnya, tapi kamu juga harus melakukan iklan terselubung. Yang kedelapan, manfaatkan website dan media sosial. Selamat datang di era digital marketing, di mana kamu bisa memanfaatkan media sosial dan website untuk memperkenalkan produk atau brand kamu secara tidak terbatas. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.